Beberapa tahun lalu, smartphone Samsung dikenal dengan desainnya yang tidak inspiratif, dan ponsel premiumnya pun dikritik karena tidak memiliki desain premium. Samsung sepertinya menampung keluhan tersebut dan mencoba membuat desain premium yang diawali dengan Galaxy Alpha. Dan tidak lama kemudian, Samsung memperkenalkan Galaxy A Series yang mengutamakan desain premium untuk kelas menengah ke atas. Kali ini kami akan membahas Samsung Galaxy A8 yang dirilis di Indonesia sekitar 3 bulan yang lalu. Apakah smartphone ini layak diberi gelar premium? Simak ulasan kami berikut ini. Ketika pertama kali saya mengeluarkan HP ini dari boxnya, langsung terasa kemewahan dari Galaxy A8 ini. Dengan balutan full aluminium, desainnya terlihat sangat cantik, terutama di bagian sisi samping bodinya. Pada bagian samping, bahannya terlihat lebih kokoh dibandingkan dengan bahan di bodi belakangnya, dan lekukan-lekukannya sangat indah. Bagian belakangnya terlihat kurang begitu mewah, mirip dengan Samsung Galaxy Tab E. Dan saya merasa bagian belakangnya terbuat dari plastik dengan finishing seperti aluminium, tetapi tertolong oleh aksen metal di sisi kamera, speaker, dan flashnya. Karena Samsung menggunakan unibody design, maka fleksibilitas untuk mengganti baterai hilang di perangkat ini. Terdapat fingerprint sensor yang disematkan pada tombol home, tetapi jika dibandingkan dengan fingerprint pada Xiaomi Redmi Note 3, saya kurang suka dengan posisi sensornya. Selain karena sedikit lebih sulit diakses karena bodinya yang besar, juga karena kita harus menyalakan dulu HP-nya agar sensornya bekerja. Tetapi kelebihannya adalah jika handphone ini kita taruh di atas meja, untuk unlock menggunakan fingerprint-nya dapat dilakukan tanpa harus mengangkat handphonenya terlebih dahulu. Selain tombol home pada bagian depan, terdapat juga tombol back dan multitasking khas Samsung yang memiliki backlight. Juga tidak terdapat LED notifikasi pada perangkat ini. Layar Super AMOLED beresolusi Full HD-nya sangat bagus, apalagi bagi yang menyukai karakteristik layar AMOLED Samsung yang warna, kontras, dan saturasinya sangat punchy. Tapi mungkin kurang cocok bagi yang lebih menyukai warna natural. Dan penggunaan outdoor, layarnya juga masih bisa terlihat dengan sangat baik. Dan sudah terlindungi oleh lapisan Gorilla Glass 4. Karakteristik layar bisa disetting melalui fitur Screen Mode, tetapi hanya terbatas dengan 4 pilihan saja. Tidak seluas fitur Splendid di Asus Zenfone. Dengan display berukuran 5,7 inch, sama dengan Galaxy Note 4, bodinya sedikit lebih bongsor dibandingkan dengan Galaxy Note 4, tetapi bezelnya sangat tipis dan beratnya cukup ringan. Terdapat fitur One Hand Operation bila ingin mengoperasikan dengan satu tangan, dan juga terdapat fitur Split Screen, Pop-up View, dan Hide Screen atau Minimize. Speaker pada A8 ini cukup baik, suaranya nyaring walaupun kondisi ramai, tetapi tidak membuat telinga sakit. Samsung meletakkan speakernya pada bagian belakang, persisnya di sebelah kamera. Awalnya saya kurang suka dengan posisi speaker tersebut, tetapi setelah saya gunakan sehari-hari, saya baru menyadari bahwa posisi tersebut lebih baik dibandingkan jika speaker diletakkan di bagian bawah perangkat. Sewaktu penggunaan landscape dalam posisi yang nyaman, speakernya tidak tertutup oleh tangan saya. Berbeda jika diletakkan di bagian bawah perangkat, lebih sering tertutup oleh tangan saya. Lalu jika diletakkan di meja pun speakernya masih nyaring terdengar. Mungkin terbantu dengan kamera yang agak menonjol sehingga speakernya tidak tertutup rapat. Minusnya itu jika diletakkan di kasur, maka suaranya akan tertutup. Samsung menggunakan prosesor octa-core Exynos 5430 untuk A8 yang diedarkan resmi di Indonesia. Perlu diketahui, prosesor ini menggunakan arsitektur Big Little Cluster Switch. Jadi bukan pure octa-core, melainkan dua buah quad-core berkecepatan 1,3 dan 1,8 GHz, yang otomatis akan bekerja bergantian bergantung dengan pemakaian dan kebutuhan. Menurut saya pun pure octa-core itu tidak diperlukan, dan bukan jaminan kinerjanya akan lebih baik daripada quad-core.
Pure octa-core akan lebih memakan daya baterai, sedangkan Big Little akan lebih hemat, mengingat ia akan beralih ke prosesor yang speednya lebih kecil saat penggunaan ringan. GPU-nya menggunakan Mali T628 MP6 sama seperti pada Galaxy S5 versi Exynos, dan RAM-nya sebesar 2 GB. Dengan spesifikasi tersebut, smartphone ini memiliki kinerja yang baik. Bermain game ringan dan berat tidak ada masalah berarti. Sewaktu bermain Modern Combat 5 hanya terkadang frame rate-nya sedikit rendah, tetapi tidak mengganggu dan overall nyaman digunakan untuk bermain game. Samsung Galaxy A8 menggunakan non-removable baterai sebesar 3000 mAh. Baterainya hemat, bisa bertahan seharian untuk pemakaian sedikit intens. Screen on time-nya bisa mencapai 3-4 jam. Mungkin karena pemakaian prosesor Big Little yang menjadikan perangkat ini hemat daya. Dibutuhkan waktu sekitar 2-2,5 jam untuk mencas full baterainya menggunakan charger bawaan. Cukup cepat mengingat kapasitas baterainya yang lumayan besar. Internal memori cukup besar yaitu 32 GB dan masih bisa kita expand menggunakan microSD. Tetapi slotnya digabungkan dengan slot SIM 2, jadi kita harus memilih salah satu. Tetapi langkah Samsung tersebut patut dipuji. Karena untuk handphone yang memiliki desain unibody, biasanya tidak memiliki slot microSD. Kedua slot SIM card pada Samsung Galaxy A8 ini sudah mendukung jaringan 4G, tetapi hanya salah satu slot saja yang bisa diaktifkan 4G-nya. Samsung menyematkan kamera depan sebesar 5 MP dan kamera belakang sebesar 16 MP dari ISOCELL. Memiliki diafragma 1,9 dan focal length 31 mm. Hasil kameranya bagus, mirip dengan Galaxy Note 4. Tetapi sayangnya tidak ada optical image stabilization dan saya merasa fokusnya kurang cepat jika dibandingkan dengan Note 4 atau bahkan Xiaomi Redmi Note 3. Fitur kameranya juga memiliki mode Pro, tetapi hanya bisa mengatur white balance, ISO, dan exposure level saja. Tidak terdapat pengaturan shutter speed. Kamera belakang dapat digunakan untuk merekam video dengan resolusi maksimal Full HD dengan 30 frame per second. Hasilnya bagus, tetapi sayang tidak ada fitur continuous autofocus. Masih kalah dengan Redmi Note 3 yang harganya kurang dari setengah harga Samsung Galaxy A8 ini. Galaxy A8 menggunakan UI khas Samsung yaitu TouchWiz yang masih berbasis Android 5.1.1 Lollipop. Dan performanya sekarang sudah lebih baik dibandingkan seri-seri terdahulunya, walaupun masih belum semulus pure Android. TouchWiz A8 juga bisa mengganti themes, cocok bagi yang tidak suka dengan icon kartunis bawaan TouchWiz. Ada satu yang membuat saya agak ilfeel dengan handphone ini, yaitu absennya gyro sensor di perangkat yang harganya di atas 6 juta ini. Untuk informasi, gyro sensor adalah pelengkap dari accelerometer sensor yang akan menambahkan kedalaman dari kontrol 3 aksis menjadi 6 aksis. Gyro sensor itu diperlukan untuk keakuratan dalam bermain game. Untuk jelasnya, simak video presentasi iPhone 4 dari Steve Jobs berikut ini. Gyro sensor juga berguna untuk bermain virtual reality. Apalagi Samsung memiliki produk VR-nya sendiri, yaitu Galaxy Gear VR. Maka sudah dipastikan Galaxy A8 tidak akan kompatibel dengan Gear VR. Apakah Samsung Galaxy A8 layak diberikan gelar smartphone premium? Untuk desain menurut saya layak, tetapi dari segi hardware kurang layak mengingat harganya yang cukup tinggi, yaitu sekitar 6 juta rupiah. Selain kameranya tidak dilengkapi optical image stabilization dan saya merasa fokusnya kurang cepat, hal kecil yang cukup fatal menurut saya adalah absennya gyro sensor
yang menjadikan kita tidak bisa merasakan seluruh experience terkini di perangkat ini dan tidak future proof. Tetapi selebihnya saya cukup puas melihat poin-poin plus yang sudah saya jabarkan. Dan jika kalian tidak memperdulikan kekurangannya dan tidak mempengaruhi penggunaan sehari-hari Anda, maka tidak ada ruginya membeli Samsung Galaxy A8 ini. Tetapi saran saya lebih baik menambah 1 juta dan membeli Samsung Galaxy S6 yang lebih superior dibandingkan A8. Desainnya juga sangat cantik, mirip dengan Samsung Galaxy Note 5. Sekian review Samsung Galaxy A8 dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like atau unlike, di komen, dan yang penting di subscribe dan share video ini agar kita bisa terus bikin video dan semakin semangat. Oke, thank you for watching guys.